Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya dan semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan seorang tidak akan bisa mewujudkan syukur kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, mengikrarkan bahwa semua nikmat itu pemberian Allah semata. Yang kedua, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan nikmat kepada kita. Lalu yang ketiga, kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan terakhir dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu Ad-Darsu Ats-Tsamina Asyar, pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 ini berbicara tentang tajhizu al-mayyit, yaitu pengurusan jenazah, wassalatu alaih, dan mensolatinya, wadafnuhu, dan menguburkannya. Mengapa bab ini dicantumkan oleh al-muallif Fadilatu al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah pada pembahasan terakhir? Kira-kira apa? Abu Mas Imam, kok pembahasan terakhir membahas masalah pengurusan jenazah? Kenapa kira-kira? Mesti ada maksudnya. Masalah dengan umat. Tayyib. Al-muallif mencantumkan pembahasan terakhir mesti ada maksudnya, nggak mungkin tidak. Dan semua penulis seperti itu pasti ada maksudnya. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari, pertama kali pembahasan tentang Kitabu Bad'il Wahyi, pembahasan tentang awal turunnya wahyu. Lalu pembahasan paling terakhir berbicara tentang Kitab Tauhid, berkaitan dengan tauhid. Mesti ada raisanya.
Seorang ulama bernama Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah mengambil istinbat atau menganalisa kenapa pembahasan pertama tentang turunnya wahyu, lalu kemudian pembahasan terakhir tentang tauhid. Kata beliau, barang siapa, seakan-akan Imam Bukhari mengatakan, barang siapa yang berkeinginan akhir hidupnya dengan tauhid, maka hendaknya dia menjalani hidupnya dengan wahyu. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan apa? Barang siapa yang ingin mengakhiri hidupnya dengan tauhid, maka hendaknya dia menjalani hidupnya dengan dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada bab ini, kenapa pembahasan tentang pengurusan jenazah ditaruh di akhir setelah membahas tentang surat-surat pendek dari juz amma, setelah membahas masalah tauhid, tentang lawannya itu kesyirikan, berkaitan dengan adab, akhlak, sebelum itu taharah, salat. Lalu di akhir ini membahas tentang masalah yaitu pengurusan jenazah. Di antara rahasianya adalah barangkali muallif ingin mengatakan bahwa pembahasan yang terdahulu dari pembahasan awal sampai pembahasan terakhir kita, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar, ini adalah bekal hidup seorang muslim. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan kepada akhirat, yaitu untuk menghadapi kematian. Maka kalau dipisah berarti pembahasan kitab ini, pembahasan yang sisa sedikit ini adalah separuh dari bahasan, dari satu sisi pembagian, walaupun tinggal sedikit. Karena manusia itu adalah berkaitan dengan saat hidup untuk menghadapi kematian. Makanya antum ketika membaca hadis arba'in nomor 2, yaitu berkaitan dengan hadis Jibril, hadis yang dimana hadis Jibril, hadis yang sangat agung, itu kalau dibelah juga dua bagian itu. Bagian pertama berkaitan dengan amal-amal yang harus dikerjakan seorang muslim di dunia. Untuk apa? Untuk menghadapi setelah mati. Makanya Jibril pertama kali bertanya tentang apa itu Islam. Ini kan amal, disebutkan rukun Islam. Lalu Jibril bertanya tentang iman, ditanya tentang rukun iman. Ini kan amal seorang hamba dunia, keimanan. Kemudian bertanya tentang ihsan. Ini kan amal, berkaitan dengan memperbaiki amal lahir dan batin. Lalu Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ketika Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, berarti bertanya tentang al-ma'al, di tempat kembali. Berarti ada amal, ada al-ma'al, ada amal-amal dan ada perkara berkaitan dengan tempat kembali bagi manusia. Sama juga pada bab ini. Pembahasan sebelumnya semua itu adalah amalan-amalan. Nah, ini tempat kembali bagi manusia. Semua manusia pasti akan meninggal dunia. Dan ini menjelaskan kepada kita akan sempurnanya agama Islam yang mulia ini.
sebagaimana kehidupan manusia diatur oleh Islam, maka berkaitan dengan kematian manusia juga diatur oleh Islam. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya itu diatur oleh Islam, maka begitu pula berkaitan kematian seorang muslim atau kematian manusia itu ada aturannya. Dan orang mati itu bukan saja pada zaman kita, tapi sejak dahulu manusia yang namanya mati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya mendapati keluarganya ada meninggal dunia, ada pamannya tercinta seperti Hamzah, seperti Abbas, ada istrinya seperti Khadijah, ada putrinya seperti Fatimah, dan lain sebagainya. Berarti berkaitan dengan proses dan menghadapi tentang kematian itu sudah ada. Yang terbaik adalah bagaimana dahulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ad-darsu ats-tsamina asyar, pelajaran yang ke-18, menyiapkan atau mengatur jenazah, mensolati dan menguburinya. Al-muallif dalam membahas pembahasan ini menyebutkan sebanyak 12, maaf kalau nggak salah ada 12 pembahasan, 12 poin. Dalam mengkaji pelajaran yang ke-13 ini ada sebanyak 12 poin. Kita akan pelajari beberapa poin, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa ila tafsiru dzalika, kata beliau, berikut ini ada perincian berkaitan dengan mengurus jenazah, mensolati dan menguburkannya. Awalan yang pertama, yushra'u talqinul muhtadar la ilaha illallah. Yang pertama berkaitan dengan orang yang meninggal dunia adalah apabila ada yang muhtadar, orang yang kelihatan tanda-tanda kematiannya, artinya kelihatan mau meninggal dunia, maka disyariatkan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Namanya talqin itu menuntun dan orangnya suruh menirukan. Itu talqin namanya. Apa yang ditalkinkan kepada orang tersebut? Kalimat la ilaha illallah, lengkap. La ilaha illallah. Bukan satu kata Allah saja, tidak. Sebagian orang ketika mengajari ada orang-orang ada tanda meninggal dunia, itu hanya diajari Allah 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 saja. Tidak. Tapi diajari apa? La ilaha illallah. Ini kalimat ini dengan nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada yang beranggapan, kalau nggak nutut, jangan berpikir tentang suatu yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham tentang maslahat bagi manusia tidak demikian. Tapi diajari kalimat yang terbaik, kalimat la ilaha illallah. Dan ketika menuntun
harus dengan lemah lembut, jangan kasar seakan-akan bentak-bentak, jangan. Karena kondisinya orang dalam keadaan gundah, sulit, maka perlu dituntun dengan pelan, lemah lembut supaya dia tenang. Apa dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk mentalkin orang yang akan meninggal dunia? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah mautakum, artinya orang yang hendak meninggal dunia dituntun dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Jelas dengan teks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajari orang yang sudah kondisi sulit, bahkan seorang yang belum masuk Islam disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya Muhammad Rasulullah, seperti pamannya. Kemudian pemuda Yahudi juga datangi Nabi untuk mengucapkan kalimat ini. Dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal atau setelah meninggal dunia? Sebelum meninggal dunia. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka menunjukkan agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kalimat ini merupakan kalimat yang didengungkan oleh para rasul dalam mendakwai umatnya. Orang mau masuk Islam harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu kunci dakwah satu. Para rasul memulai dan memberikan prioritas kalimat ini. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kunci Islam. Seorang ini masuk Islam harus dengan kalimat la ilaha illallah. Termasuk kalimat tersebut adalah kunci husnul khotimah atau kunci masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Apa yang dimaksud dengan al-muhtadharun? Mentalkin oleh muhtadhar artinya adalah man zaharat alaihim amaratul maut, yaitu orang yang ada tanda-tanda dekat ajalnya, mau meninggal dunia. Maka ini yang pertama. Di sini dijelaskan tentang waktunya, ya. Kemudian jelaskan pula tentang lafadznya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian keutamaannya, keutamaan akan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini bisa dituntunkan kepada non-muslim agar dia masuk Islam dengan kalimat ini. Seperti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib atau pemuda Yahudi. Dan juga dituntunkan kepada seorang muslim agar dia sabat, tetap dengan atau di atas kalimat tersebut sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengurusan jenazah, al-mu'allif mengatakan idza tayaqqana mautuhu ughmidat aynahu wa syudda lihyahu li wurudi sunnah bidzalik. Kata beliau, apabila seorang telah jelas kematiannya,
Artinya telah yakin ini meninggal dunia, baik dengan tanda-tanda yang tampak maupun dengan alat medis. Dokter atau dunia medis menetapkan, oh telah meninggal dunia. Kalau sudah dinyatakan telah meninggal dunia, ughmidat ainah, maka kedua mata orang yang meninggal dunia itu dipejamkan. Karena manusia apabila meninggal dunia, tabi'ul basar, matanya mengikutinya, menunjukkan dasarnya sakaratul maut, ikut terbelalak matanya, maka ditutup agar tidak terbuka, kemudian nanti kena tanah atau yang lainnya, maka ditutup. Menunjukkan apa? Islam itu menghormati seorang muslim hayyan wa maita, baik saat hidupnya maupun setelah meninggal dunianya, dimuliakan oleh Islam. Makanya nggak boleh mencela orang mati. Wasudda lihyah, kemudian rahangnya diikat, biar tidak buka. Karena apabila sudah kaku nanti sulit. Maka kalau sudah tampak meninggal dunia, dipejamkan matanya, kemudian diikat rahangnya, agar tertutup, biar tidak kemasukan pasir atau yang lainnya. Wasuddal iyah, sebagaimana ada sunnah dalam hal ini. Maka ini perhatian Islam. Kemudian yang ketiga, setelah ditutup matanya, kemudian diikat rahangnya dengan kain atau yang lainnya yang tidak melukai. Yang ketiga ada yajibu ghuslu al-mayyitil muslim, yaitu wajib memandikan mayit seorang muslim. Ini hukumnya wajib, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Apabila tidak ada yang memandikannya, semua muslim kena dosanya yang dia mampu atau tahu. Yajibu ghuslul mayyiti muslim, wajib untuk memandikan mayit seorang muslim. Illa ayyakuna syahidan mata fil ma'rakah, ada perkecualian, kecuali seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan perang. Kenapa al-mu'allim menyebutkan syahid di medan perang? Karena ada orang-orang yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia syahid, tapi tetap disuruhkan mandi. Seperti seorang yang tenggelam, ini syahid, gitu kan? Maka berbeda. Ini syahidul akhirah. Tapi kalau seorang medan perang, maka ini adalah syahid yang dia gugur di medan perang di dunia. Insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Maka dibedakan, yang tidak dimandikan syahid apa? Syahid yang meninggal di medan perang. Fa innahu la yughassal, yang meninggal di medan perang fisabilillah tidak dimandikan. Wala yusalla alaih, tidak pula disolati. Bal yudfanu fi thiyabih, dan bahkan ditanam, dikubur dengan bajunya, dan bajunya. Tidak perlu dikasih tambahan kain kafan, tidak perlu. Tapi dengan bajunya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalilnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam
lam yughsil qatla Uhudin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan para sahabat yang meninggal di peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang dihadapi adalah kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu banyak yang meninggal para sahabat Nabi karena sebab satu dosa. Sebab satu dosa. Diatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tukang panah di sini, jangan boleh turun kecuali ada aba-aba. Tapi ternyata banyak tidak sabar. Akhirnya mereka turun. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid mengepung mereka. Akhirnya banyak meninggal dunia. Kekalahan kaum muslimin hanya karena satu dosa, menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkabar menang, banyak ghanimah, lupa akan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak memandikan qatla Uhudin, walam yusalli alaihim, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mensolati mereka, tidak mensolati mereka. Maka di sini ada kekhususan, berarti ada kekhususan. Adapun syahid yang dikatakan syahid tapi bukan di medan perang, maka mereka mendapatkan syuhada berkaitan dengan pahala akhirat. Tapi hukum di dunia mereka diberikan muamalah seperti umumnya kaum muslimin, ya disolati, dimandikan, dikafani, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin yang keempat, sifatu ghuslil mayyit, bagaimana tata cara atau sifat memandikan mayit. Ini yang keempat pada poin ini. Kata beliau, antastura auratahu. Yang pertama, engkau harus menutupi auratnya. Biasanya kan pakainya diganti, dan kemudian diganti belak-belakan, tapi harus ditutup. Ini menunjukkan kemuliaan seorang muslim. Pada masa hidupnya dijaga, setelah meninggalnya pun dijaga, termasuk kehormatannya, termasuk auratnya. Dan seorang yang memandikan mayit harus amanat, tidak boleh menyebutkan tentang kekurangan yang ada pada mayit tersebut. Jangan kemudian melihat ada cacat diobral, nggak boleh. Tutupi auratnya, tutupi aibnya. Kalau seandainya ada aib, ada cacat, ada kekurangannya, maka harus dijaga. Tidak boleh sedikit pun menceritakan kepada orang tentang kekurangan orang tersebut. Sebagaimana kehormatannya saat hidup dijaga, apalagi telah meninggal dunia dia tidak bisa membela, maka harus dijaga. Antastura auratahu, auratnya dijaga. Aurat berkaitan dengan baju, menutupi pakaiannya, termasuk aurat berkaitan dengan aib ketika ada cacat dan tahu, harus ditutup. Tidak boleh diobral, tidak boleh cerita-cerita. Summa yurfa'u qalilan. Setelah ditutup, yang kedua yaitu diangkat sedikit punggung dan kepalanya, diangkat sedikit. Untuk apa? Wa yu'sar batnu asran raqiqa. Kemudian perutnya ditekan sedikit, ditekan sedikit. Asra itu peras tapi sedikit, dengan raqiqan, lembut. Jangan mentang-mentang dan meninggal dunia langsung pakai tangan keras sendiri tekan-tekan, nggak boleh. Dimuliakan, mayit dimuliakan.
fayusaru batnu asran raqiqan, lembut kata beliau. Letakkan tangan di perutnya, kemudian ditekan sedikit. Summa yalafu al-ghasil ala yadi khirqatan aw nahwa yunajjihi biha. Kemudian setelah menekan perutnya, kemungkinan kan ada yang keluar. Kemudian ada yang keluar. Maka yang memandikan tangannya menggunakan yaitu lapis, baik kain atau yang lainnya. Untuk apa? Fayunajjihi biha, maka dia memberikan istinja. Itu apa? Membersihkan kotorannya dengan air. Istinja dengan air, istijmar pakai batu, mayit dengan air. Fayunajjihi biha, maka diberikan istinja. Mulianya agama Islam sampai dalam masalah orang meninggal dunia diperlakukan dengan perlakuan yang hebat. Tidak seperti yang lainnya yang dianggapnya itu menghormati, padahal sebenarnya itu tidak demikian. Fayunajjihi biha, sudah diberi istinja berarti kan bersih. Walaupun nanti kemungkinan keluar lagi, tapi sampai di sini bersih. Berarti setelah dibersihkan, summa yuwaddi'u wudu as-shalah, kemudian diundoni, diwudui. Kayak iso untuk dewe diundoni ya. Seperti wudunya orang sholat. Berarti dari anggota, semua anggota wudu, semua anggota wudu, ya, dari tangan, kepala, muka, kaki, ya, semua. Summa yuwaddi'u wudu as-shalah, wudu. Seperti orang kalau mau mandi besar kan disunahkan wudu dulu kan. Orang meninggal dunia juga disunahkan untuk diberikan wudu. Summa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin wa nahwi. Kemudian setelah diwudukan, kemudian dibasuh kepalanya dan jenggotnya dengan air dan sidr, bidara atau yang lainnya. Atau yang lainnya. Yaitu kepala dan jenggotnya dengan air dan sidr atau yang lainnya, yang kira-kira memberikan keharuman dan seterusnya. Lalu wa yughassalu syaqul ayman tsummal aisar. Setelah wudu berarti kan mandi ya. Mandi itu diawali dari bagian kanan kemudian bagian kiri, termasuk seorang mandi besar. Disunahkan dimulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu tayamun, suka memulai suatu itu dengan kanan. Fitana ulihi wa tarajulihi wa fisyuuni kulli, dalam mengukurkan sendal kanan dulu, dalam berjalan. Tarajul bisa kemungkinan dua makna, berjalan atau bersisir. Kanan dulu, baru kemudian kiri. Tayamun. Yughassal syaqul aiman tsummal aisar, yang kanan dulu baru yang kiri. Berarti rapi, tertib, ya, terperinci. Summa yuwassiluhu kadzalik marratan tsaniyah. Setelah selesai pertama, kemudian dimandikan kedua kalinya dan ketiga kalinya, siram lagi kan, dari atas sampai bawah, kanan kiri. Yamurru fi kulli marratin yadu ala batni. Setiap memandikan itu tangannya melewati perutnya dengan pelan. Fa in kharaja min syai'in ghasalahu. Kalau seandainya ternyata pada kali kedua
atau ketiga tadi itu ada yang keluar, maka dibersihkan lagi, istinja. Wasaddal mahal bikutnin wa nahwi. Kalau masih keluar berarti kan ada sesuatu yang perlu dijaga agar tidak keluar terus. Berarti perlu, kata beliau, ditutup dengan menggunakan kutun seperti kapas, dibuat tutup atau selainnya, itu boleh, kapas atau yang lainnya yang memungkinkan. Wa illam yastamsik fabitinin hurra. Kalau tidak berhenti, tidak bisa nahan, masih keluar, maka dengan tanah yang dipanaskan. Saya nggak tahu ini bentuknya bagaimana. Berarti ini suatu yang mujarrab, yang telah diuji coba, memang ini bisa untuk menutup. Au biwasail tib al haditsah, atau melalui sarana yang dianjurkan oleh para dokter yang sesuai di medis, itu bisa dipakai. Kalaziki wa nahwi, seperti plaster atau yang lainnya. Yang penting untuk nutup. Wa yu'idu wudu'ahu wa illam yuttaqa bi thalathin zida ila khamsin au ila sab'in. Kata beliau, diulangi, diwudu'i lagi. Kalau tidak bersih 3 kali bisa ditambah sampai 5 sampai 7, kata beliau. Summa yunashifuhu bi thawbin. Setelah selesai maka dikeringkan tubuhnya dengan kain, kasih handuk. Berarti kering ya, selesai mandi kan kering. Wa yaj'alu tiba fi maghabinihi wa mawadhi'i sujudihi. Kemudian diberikan wewangian fi maghabinihi, di lipatan-lipatan tubuh. Di lipatan-lipatan tubuh dikasih minyak, karena bisa jadi di situ ada bau yang kurang sedap, maka dikasih minyak wangi. Wa in tayyabu kullahu kana hasanan. Namun kata beliau, kalau diberi minyak wangi semuanya itu bagus, berarti wangi. Wa yujammar akfanahu bil buhur. Kemudian kafannya juga dilumuri dengan buhur, dengan minyak atau yang sejenisnya. Wa in kana syaribu awi adfaruhu tawilatan ukhidha minha. Lalu apabila ternyata kumisnya panjang atau kukunya panjang, maka akan dibersihkan. Kalau kuku sama kumis. Wa in taraka dzalika fala kharaj. Namun apabila dibiarkan dengan kukunya atau dengan kumisnya, walaupun tidak apa-apa, dibiarkan pun tidak mengapa. Wala yusarrihu sya'rah, dan dia tidak menyisiri rambutnya. Wala yahliku anatah, dan tidak mencukur bulu kemaluannya. Kubulan mau duburan, depan maupun belakang, tidak. Wala yahtinuhu, kalau belum khitan tidak perlu dikhitan. Li'alami dalil ala dzalik, karena tidak ada dalil masalah ini. Berarti ada yang boleh untuk dipotong, kuku dan kumis. Adapun berkaitan dengan rambut tidak perlu disisiri, kata beliau. Fala yusarrihu sya'rahu, agar tidak tidak rontok, maksudnya itu. Wala yahliku anatahu, dan tidak mencukur. Wala yahtinuhu, dan tidak menghitannya. Jangan kemudian anak kecil ini belum khitan lalu dikhitan, nggak perlu. Li adami dalil adzalik, karena tidak ada dalil masalah ini, kata beliau. Wal mar'atu
yudfaru sya'ruha thalatha qurun wa yusdalu min waraiha. Adapun wanita secara umum sama laki sama perempuan. Dan memang secara hukum laki perempuan itu semua sama, kecuali beberapa hal yang ada perkecualian. Wal mar'atu yudfar sya'ruha. Adapun perempuan maka dibikin gelungan, pocongan, gelungan pada rambutnya tiga gelungan. Kemudian ya dikepang. Kemudian yaitu dijulurkan ke belakang, ke belakang. Itu yang khusus bagi perempuan. Kemudian kata beliau yang kelima berarti mandikan selesai ya. Sekarang yang kelima kata beliau takfinul mayyit. Setelah selesai dimandikan dengan mandi yang sempurna yang diawali dari pembersihan, kemudian diwudukan, kemudian dimandikan, kemudian yang boleh dicukur dan yang perlu dibiarkan. Lalu beliau masuk pada poin yang kelima, yaitu takfinul mayyit. Setelah selesai dimandikan, keringkan, dikasih minyak, lalu apa? Dikafani. Kecuali tadi siapa? Yang meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Al-afdalu kata beliau an yukaffana ar-rajulu fi salasati aswabidin laisa fi qamisun wala imamah. Yang paling utama bagi laki-laki itu dikafani dengan 3 potong kain warna putih. Ini yang utama. Laisa fi qamis wal imamah. Tidak perlu yaitu kemeja kan bentuk tubuh kan, tidak perlu seperti baju, tidak perlu surban, tidak. Tapi 3 potong kain seperti yang alhamdulillah dilakukan oleh kaum muslimin. Kama fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudraju fiha idraja, yaitu dilipat. Satu laki dikasih lipatan kedua, kemudian ditutup dengan lipatan yang ketiga. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lafafatin fala ba'sa. Tapi seandainya mayat itu dikafani dengan komis, yaitu dengan baju urung, dan izar, yaitu kain bagian bawah, kain sarung, dan yang menutupi lafafan itu dikasih atasnya, fala ba'sa, maka itu tidak apa-apa. Karena maksudnya apa? Maksudnya menutup si mayit. Tapi ada yang utama, ada hukumnya boleh. Wal mar'atu, berarti yang paling utama apa tadi? Tiga kain. Wal mar'atu tukaffanu fi khamsati aswabin. Adapun wanita maka ditutup dengan 5 kain, kata beliau rahimahullah. Ditutup dengan 5 kain. Fi dir'in wa khimarin wa izarin wa laffafataini. Kata beliau, yaitu yang utama wanita ada ditutup dengan 5 kain, yaitu dengan pakaian. Wa khimar, kerudung. Yang ketiga izar, sarung. Kemudian kain yang menutupi wanita, 2 kain. Itu kata beliau yang utama. Maksudnya apa? Karena memang wanita itu sebagaimana hidupnya lebih menutup, begitu pula setelah meninggal dunianya. Sampai setelah meninggal dunia pun diperhatikan demikian, agar astar lebih tertutup, lebih rapat. Wal wajibi haqqil jami' thawbun wahid yastur jami'al mayyit. Tapi kata beliau, yang hukumnya wajib bagi semua adalah 1
kain yang menutupi seluruh jasadnya si mayit. Seandainya cukup satu kain saja pun tidak apa-apa. Syaratnya apa? Menutupi seluruh jasad si mayit. Lakin idza kana al-mayyitu muhrima. Tapi apabila si mayit itu seorangnya muhrim. Muhrim itu artinya orang yang menunaikan haji atau umrah. Muhrim. Adapun yang hubungan kekerabatan yang masih namanya mahram. Aslinya kalau muhrim itu apa? Seorang menunaikan ibadah haji atau umrah. Wa in kana al-mayyitu muhrima fa inna yughassal bima'in wa sidrin, maka dia dimandikan dengan air dan sidr, yaitu bidara atau yang mewakilinya. Wa yukaffanu fi izarin warida fi izarihi waridaihi au ghaifi ghairihima. Jadi kalau seorang itu muhrim ada istisna, perkecualian juga, diberikan muamalah lain. Maka dia dimandikan dengan air dan sidr dan dikafani dengan sarungnya dia dan pakaiannya dia, selendangnya dia, atau fi ghairihima, atau pakaian dia yang lainnya. Fala yughatta ra'suhu wala wajhuhu wala yutayyabu. Kepalanya tidak ditutup, wajahnya juga tidak diminyai kalau dia muhrim berihram. Kenapa? Li'annahu yub'atu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena orang yang meninggal dalam keadaan berihram itu dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah. Menunjukkan keistimewaannya dan sedang ibadah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kama sahabi dzalika al-haditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-muhrimu imra'atan. Nah, bagaimana kalau muhrimnya wanita? Muhrimnya wanita kufinat ka ghairiha walakin la tutayyabu wa la yughatta wajhuha bi niqabin wa yadaha bi qafazaini walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil kafan alladhi kufinat fi. Adapun apabila yang meninggal dalam keadaan ihram haji atau umrah itu wanita, kata beliau, maka ini dikafani seperti wanita lainnya. Seperti wanita lainnya. Hanya saja tidak diberikan minyak wangi. Satu, tidak ditutup wajahnya dengan niqab, itu dengan cadar niqab yang kelihatan kedua matanya. Wala yadah bi qafazain, tangannya juga tidak tutup dengan kaos kaki, tidak. Walakin yughatta wajha, tapi mukanya dan tangannya ditutup dengan kafan yang digunakan untuk menutupi wanita. Jadi bedanya apa? Meninggal dalam keadaan ihram sama dalam keadaan syahid fisabilillah. Kalau fisabilillah dengan bajunya dia, ya, bajunya dia. Kalau muhrim laki-laki juga dengan bajunya dia, sarung dan ridaknya tadi. Dan kalau perempuan disamakan dengan wanita yang lainnya, cuman kecualinya adalah mukanya tidak ditutup dengan niqab dan tidak pula dengan dua kaos tangan, tapi ditutupi wajahnya dan tangannya dengan kafan yang digunakan untuk menutupi, sebagaimana tata cara menutupi jenazah wanita. Sama, kecuali perkecualian tadi yang sedikit tadi. Wa yukaffanu sabiyyu fi thawbin wahid. Adapun anak-anak maka dikafani dengan satu kain ila salasati aswab, sampai 3 kain. Wa tukaffanu shaghiratu fi qamisin wal fafataini. Kalau anak perempuan ditutupi dengan satu kemeja dan
dua kain yang menutupi tubuhnya. Jadi diperinci oleh al-mu'allif. Tapi yang wajib apa? Secara umum, kecuali yang perkecualian, yang penting menutupi apa? Seluruh tubuhnya. Jadi ada yang hukumnya mujzi cukup, tapi ada yang lebih sempurna. Ada yang lebih sempurna. Kemudian ma'asyiral muslimin yang keenam. Hakun nas bi ghuslihi wassalati alaihi wa dafni. Setelah dikafani berarti apa? Tinggal diantarkan ke tempat sholat untuk disolati. Kecuali yang meninggal dalam keadaan apa tadi? Saya dijabi fisabilillah. Hakun nas bi ghuslihi. Ahakun nas, orang yang paling berhak untuk memandikan dan mensolatinya serta menguburnya. Yang pertama adalah wasiyuhu fi dzalik, orang yang berikan wasiat. Kadang-kadang si mayit ngasih wasiat. Nanti kalau meninggal dunia yang mandikan si fulan atau si fulana, maka dia yang paling berhak. Seperti sebagian orang seperti Syalbani rahimahullah taala, ketika di akhir hayatnya beliau pesan nanti yang mandikan Ajat Khodir, tetangganya dia, orangnya baik. Akhirnya dijalankan itu karena ini diberikan wasiat dia dan orang dia pilih, itu kan. Summal ab, kemudian kalau yang meninggal itu sang anak berarti ayahnya. Summal jad, kemudian kakeknya. Summal aqrab fal aqrab, kemudian terdekat dan terdekat minal asobat fi haqqir rajul, dari asobah. Siapa asobah itu? Kata beliau, setelah bapak, kakek adalah anak. Wa in nazalu, ke bawah cucu, gitu kan? Sumal ikhwah, kemudian saudara, wa in nazalu, dan anak-anaknya. Saudara dan anak-anaknya berarti apa? Keponakan. Summa al-am wa min nazalu, kemudian pamannya dan ke bawah, berarti sepupu laki-laki. Jadi itu urutannya. Al-aqrab, jadi yang pertama adalah wasiat, kemudian yang terdekat ayah, kemudian jad, kemudian yang terdekat dari yang dia adalah status sebagai asobah. Kalau dalam ilmu waris berarti anak dan ke bawah dan seterusnya. Wal aula bi ghuslil mar'ah, adapun kalau jenazahnya wanita, kata beliau, wasiyatuha, yang pertama adalah orang wanita yang berikan wasiat. Kalau wanita itu ngasih wasiat. Summa al-um, kemudian kalau ada ibunya. Setelah itu summal jad, kemudian kakeknya. Summal aqrab fal aqrabu min nisa'iyah, kemudian terdekat dari wanita dari keluarganya. Jadi ada urutannya, mana yang paling berhak. Waliz zaujaini, bagaimana kalau orang tadi tidak mampu? Maka dia nanti yang milih, yang menentukan, atau musyawarahkan. Kemudian mana yang paling tepat. Waliz zaujaini an yughassila ahaduhumal akhar. Adapun bagi suami istri, umpama yang laki meninggal, perempuannya dibolehkan untuk memandikan, atau wanita meninggal yang laki-laki boleh memandikan. Waliz zaujaini an yughassila ahaduhumal akhar. Kalau suami istri salah satu meninggal dunia, maka pasangannya yang memandikan. Apa dalilnya? Li'anna Siddiq ghassalatu zaujatu. Abu Bakar ketika meninggal dunia yang memandikan siapa? Istrinya. Satu. Wali'an Aliyan ghassala zaujatahu Fatimah radhiyallahu anha. Begitu pula Ali bin Abi Thalib tatkala Fatimah meninggal dunia, maka Ali yang memandikan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka itu sedikit berkaitan dengan masalah
yaitu kaifiyah atau fikih berkaitan dengan mengurus jenazah. Kita sampai pada poin yang ke-6. Insyaallah kita sambung pada poin yang ke-7, dan insyaallah pada pertemuan ke depan selesai pembahasan kitab ini, dan insyaallah kita akan masuk lagi pembahasan kitab tauhid biiznillah. Kitab tauhid biiznillah. Atau sebelum itu saya akan menyampaikan kitab sederhana yang isi kandungannya adalah berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa pertemuan, kemudian masuk kitab tauhid biiznillah. Ini dapat kita bahas, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.